Hai geng, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ke pesisir timur Afrika geng, untuk melacak jejak moyang bangsa Madagaskar atau bangsa Malagasy. Sebenarnya kenapa saya mau ke sana? Karena ada kaitannya dengan Indonesia geng, moyang mereka. Siapa sebenarnya moyang mereka yang belakangan ini mencuat sedemikian rupa ya, beberapa penelitian. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih sudah kembali ke channel ini, geng. Oke, nenek moyang orang Madagaskar adalah orang Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang ini masih lelucon atau mungkin terdengar lucu ya. Tapi kalau kita lacak, geng, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Jadi, kenapa saya bilang begitu, geng? Karena bumi ini bulat. Bagi yang mengetahui bumi itu bulat, bagi yang bumi itu datar, lewat aja lah ya. Lautan bisa diseberangi, samudra bisa diarungi. Oke geng, masyarakat Madagaskar ini memang didominasi oleh suku Malagasy. Cerita ini sebenarnya sudah diceritakan turun-temurun lah di sana ya. Bahwa orang-orang dari Nusantara ini, geng, dari Indonesia ini berabad-abad yang lampau itu melakukan ekspedisi ke sana, bermigrasi tentunya dengan kapal. Kenapa ini bukan sesuatu yang mustahil, geng? Kenapa? Karena orang Madagaskar itu sendiri yang ada di otak mereka, yang ada di bayangan mereka di masa lalu itu adalah bahwa nenek moyang mereka itu dari sini, dari Nusantara. Bahkan ini dituangkan dalam sejarah nasional mereka, geng. Mereka merasa bahwa Indonesia itu adalah nenek moyang mereka. Cuma ini harus kita buktikan. Benua Afrika. Jadi sedikitnya 100 juta tahun yang lalu, geng, wilayah Madagaskar ini dari daratan benua Afrika, sehingga letaknya berjarak kira-kira 400 km dari pesisir pantai bagian timur Afrika. Geng. Oleh karena itu, flora dan fauna di sana tuh mengalami evolusi yang berbeda. Sangat khas. Hasilnya, 80% yang ada di sana hanya bisa ditemukan di Madagaskar. Itulah alasannya kemudian mengapa Republik Madagaskar ini sempat dijuluki sebagai benua ke-8 karena itu tadi. Nah, sejak diungkapkannya sebuah penelitian pada tahun 2012, ya, ada sebuah tim yang dipimpin oleh Murray Cox yang terdiri dari pakar biologi molekuler dan dari Massey University ya, New Zealand. Itu mereka terkejut, kaget. Kenapa? Karena populasi paling awal di Madagaskar itu dimulai dari 28 orang wanita yang berasal dari Indonesia, geng. Etnis Banjar. Mengapa bisa begitu? Dikisahkan, geng, para perempuan pertama yang mendarat di pulau itu adalah berasal dari Indonesia. Mereka tiba sekitar abad ke-9 Masehi atau lebihnya 1000 tahun yang lalu lah. Dan turun-temurun kemudian membentuk koloni di sana, suku Malagasy, geng. Jadi kalau kita tengok kembali ke sejarah Nusantara abad ke-9, itu masih dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya, geng. Jadi Cox ini ceritanya ini dengan timnya, dia menganalisis DNA, geng. DNA mitokondria dari 266 orang Madagaskar dan 2745 orang Indonesia, geng. 266 orang Madagaskar ini diambil dari suku etnis asli Malagasy, sebutan masyarakat asli untuk Madagaskar yang terdiri dari Mekea, Vezo, dan Andriana Merina. Sedangkan ribuan sampel dari orang Indonesia itu diambil dari 12 pulau di Indonesia, geng. Kenapa mereka memilih pada DNA mitokondria? Mereka ungkap karena jenis DNA ini terdapat di organel sel yang berfungsi sebagai pusat pabrik energi sel manusia, geng, yang diturunkan lewat ibu. Hasilnya itu mengungkapkan bahwa 20% dari contoh yang diteliti itu ternyata mempunyai varian lokal bermotif Polinesia. Apa ini motif Polinesia ini? Ini adalah sebuah karakter genetik kecil yang ditemukan di antara orang-orang dari ras Polinesia yang diketahui dimiliki juga oleh orang-orang Indonesia di bagian barat, geng. Bahkan pada salah satu suku Malagasy, karakter ini ditemukan pada satu dari 2 orang yang diambil sampelnya itu. Bayangkan, terhitung banyak ini, 1 dari 2 orang. Jadi, geng, kolonisasi awal Madagaskar dilakukan oleh sekelompok kecil perempuan Indonesia, kurang lebih 30 orang. Kalau disebutkan di sini 38 ya. Jadi dari 30 orang itu diketahui bahwa 93% atau sebanyak 28 orang adalah memiliki ciri khas paling terlihat sangat identik dengan wanita Indonesia. 7% lainnya, sebanyak 2 orang lainnya diketahui berasal dari wanita Afrika, geng. Jadi beberapa penelitian hasil penemuan ini mengaitkan dengan hasil jejak genetika serta bahasa yang digunakan oleh masyarakat Madagaskar, geng. Seperti jurnal Maurizio Serva yang menyebutkan bahwa Malagasy yang digunakan penduduk Madagaskar dekat dengan bahasa yang digunakan orang-orang Dayak Manyan di daerah Sungai Barito di Kalimantan. Jadi tingkat kesamaan kosakata dasarnya juga mencapai sekitar 45%. Wow, besar ini ya. Dan dalam jurnal tersebut, Serpa dan kawan-kawan menampilkan pengguna bahasa Manyan tiba di Madagaskar sejak tahun 650 Masehi. Berarti sudah
tua sekali sebelum era Majapahit bahkan kan. Pai dan kawan-kawan ini menemukan bahwa 32% gen Asia menjadi bagian komposisi yang cukup besar geng, dalam gen orang Madagaskar. Meskipun 68%-nya didominasi gen Afrika. Dari gen Asia yang mengisi gen orang Madagaskar ini diketahui berasal dari campuran gen dari populasi suku di Kalimantan, Banjar, Ngaju, Dayak Kalimantan Selatan, Lebo, Murut, Dusum, dan Bidayu geng. Lebih rinci lagi mereka menemukan bahwa gen Asia ini sebanyak 30% itu membuat gen orang Banjar geng. Jadi mereka menyimpulkan sekelumit percampuran gen ini sudah terjadi sejak tahun 1275 Masehi dan butuh waktu 7 abad sehingga membentuk gen yang seolah-olah itu asli masyarakat Madagaskar. Meski kemudian para wanita ini berhasil dilacak dan menjadi pewaris gen orang Madagaskar, namun hingga kini riset genetik belum mampu mengungkap bagaimana rute perjalanan para wanita Banjar ini hingga sampai ke Madagaskar sana geng. Ada sebuah teori kolonisasi Madagaskar ini menyebutkan bahwa kolonisasi yang dilakukan para wanita Banjar ini diterkas memang sudah terencana. Mengingat bahwa secara letak geografis Pulau Madagaskar sangat cocok untuk pelabuhan dalam perdagangan jalur Afrika ke Eurasia. Beberapa hipotesis kemudian muncul saat mereka melakukan perjalanan para wanita Banjar ini. Yang pertama adalah mungkin yang terjadi mereka menumpang kapal dagang. Yang kedua, Madagaskar kemungkinan dijadikan koloni dagang resmi atau sebagai pusat pengungsian sementara bagi korban-korban yang kehilangan harta dan tempat tinggal akibat ekspansi militer Sriwijaya. Jadi mereka mengungkapkan, para peneliti mengungkapkan, geng, kalau secara historis paling mungkin dilakukan napak tilas adalah menyusuri perjalanan dan pelajaran kerajaan Sriwijaya yang memiliki kemampuan navigasi dan time frame yang memungkinkan memang mereka. Jadi berdasarkan hikayat Banjar, geng, Sriwijaya ini pernah mendirikan pos dagang di Kalimantan bagian selatan. Di sana kemudian mereka akhirnya memiliki keturunan turun-temurun yang berlanjut dengan menjadi masyarakat lokal yang berbaur dengan masyarakat Dayak Manyan. Ini dibuktikan kenapa dari komposisi gen orang Banjar ini hasilnya terdapat 77% gen Melayu dan 23% gen Manyan, geng. Jadi diperkirakan percampuran ini terjadi pada tahun 1525 dan pada tahun itu pula merupakan waktu yang sangat sesuai dengan masa kemunduran kerajaan Sriwijaya. Kembali kepada hipotesis yang ketiga, yaitu para wanita Banjar ini tidak sengaja sampai ke Madagaskar, geng, dengan menumpang sebuah kapal. Hipotesis ini sebenarnya didukung oleh simulasi Cox dan kawan-kawan yang melibatkan arus laut dan pola cuaca di sekitar kawasan ini. Misalnya ini, pada Perang Dunia Kedua, geng, bangkai kapal yang dibom dekat Sumatera dan Jawa itu ternyata terbawa arus sampai ke Madagaskar. Hal ini mungkin saja terjadi dan pernah terjadi oleh pelaut di masa lalu. Memang hingga kini belum ada hasil penelitian paling akurat untuk mengungkap perjalanan wanita Banjar ini kok bisa sampai ke Madagaskar. Tapi, geng, orang Madagaskar itu taunya kalau nenek moyang mereka itu dari Nusantara. Jadi semakin kita menyusuri Madagaskar, ini akan semakin kita mendapati bahwa kemiripan orang Indonesia dan Madagaskar lebih dari sekedar fisik, geng. Banyak sekali. Sebagai orang Indonesia begitu familiar dengan makanan, mirip sekali makanan di sana dengan di Indonesia dan tempat tinggal, hingga bahasa bahkan yang digunakan sehari-hari oleh orang Madagaskar, geng. Misalnya nih, melihat rumah kuno Madagaskar. Ini rumah kuno mereka contohnya. Rumah mereka ini berbentuk persegi, tidak bulat seperti rumah orang Afrika pada umumnya. Jadi pada bagian atap rumah itu terpasang genting dengan bentuk mirip dengan rumah joglo, geng. Bahkan lebih lanjut, rumah tradisional ini menyiratkan arti penghormatan pada kampung halaman. Jadi rumah mereka itu, geng, itu menghadap ke arah Indonesia. Dan yang membuat kita terharu itu bangunan suci mereka itu, tempat ibadah mereka itu juga menghadap ke Indonesia, geng. Tingginya penghormatan mereka ini kepada kampung halaman ini tak mengherankan. Kenapa? Karena pada setiap peradaban itu ada 3, geng, yang selalu dijaga. Kemanapun kita pergi ya, kemanapun kita merantau itu ada 3 yang biasanya dijaga itu. Nama, bahasa, dan makanan, geng. Jadi kemiripan Madagaskar dan orang Indonesia itu secara linguistik tidak terelakkan. Kenapa? Karena bahasa Malagasy itu lebih mirip dengan bahasa Melayu, tapi tercampur dengan bahasa Sangsekerta zaman dahulu. Ya, beberapa kata yang cukup akrab di telinga kita itu apa? Digunakan oleh penduduk Madagaskar. Contohnya selamat. Jelas, sangat mirip. Kita bilang selamat, di sana selamat. Selain itu, geng, nama-nama orang Madagaskar itu hampir serumah dengan nama-nama orang Indonesia. Misalnya nih, ada Andri di sana, Harry, Andi. Ini Indonesia banget lah pokoknya. Nggak bisa dipungkiri lah. Jadi nama-nama itu biasanya menjadi nama depan mereka, geng, yang sering temui di sana. Kemudian nama panjangnya itu baru nama yang memiliki ciri khas lokal. Meski sebenarnya kalau kita dengar betul-betul itu masih mirip dengan nama bahasa Sangsekerta. Kedekatan budaya semacam ini membuat bahasa Indonesia itu digandrungi, geng, populer di sana di Madagaskar. Jadi, geng, di kuasa utusan tetap atau KUTAP itu perwakilan diplomatik dengan tingkat di bawah kedutaan itu misalnya ada sekolah bahasa di sana.
Jadi setiap sore dipenuhi dengan masyarakat. Orang Madagaskar bahkan didorong itu mengambil beasiswa Dharma siswa dan program master itu di Indonesia, geng. Kenapa? Karena orang Madagaskar begitu bersemangat yang belajar bahasa Indonesia. Jawaban mereka itu cuma dua kalau ditanya. Apa? Karena ingin ke Indonesia dan ingin belajar bahasa leluhurnya. Belum lagi soal makanan, geng. Rakyat Madagaskar ini betul-betul mengidolakan Indomie, coba. Bukan cuma yang lain ya. Akan tetapi Indomie ini baru aspek standar. Di pasar, geng, kalau kita lihat ini di pasar, kita bisa melihat pemandangan ibu-ibu yang menjual makanan semacam sate, jadi daging ditusuk-tusuk gitu. Nama makanan ini mungkin bukan sate, tapi bentuknya bentuk sate lah. Kalau ditanya pedagangnya, mereka bilang dari dulu orang jualan itu daging ditusuk-tusuk. Nah, sudah jelas sate adalah bentuk dari kemiripan lain dari budaya Indonesia dan Madagaskar. Dengan segala kemiripan ini, geng, antara Indonesia dan Madagaskar yang paripurna, Madagaskar terlihat begitu mengagungkan Indonesia. Jadi pada tanggal 23 April tahun 2015, Presiden Madagaskar, Heri Rajaonarimampianina ini menemui Presiden Joko Widodo yang meminta pembukaan kedutaan besar di Antananarivo ya. Saat ini meski Madagaskar menekankan pada aktivitas perdagangan dan bukan politik yang memiliki kaitan kultural dengan Indonesia. Jadi geng, memahami Madagaskar berarti ikut memahami asal-usul pendahulu kita. Seperti disebut sejarawan Universitas Oxford di Inggris, Stephen Oppenheimer, yang juga sejarawan lain lah. Nusantara dahulu itu dihuni oleh para petualang yang pemberani. Di antara mereka adalah para perempuan pelaut yang menantang Samudra Hindia dan akhirnya menemukan Madagaskar. Penelitian DNA ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya, geng. Karena secara arkeologi itu dibuktikan dengan temuan perahu cadik ganda, peralatan besi, alat musik xylophone atau gambang, dan makanan tropis seperti tanaman ubi jalar, pisang, dan talas. Nah, dari sisi linguistik, kebanyakan leksikon penduduk Madagaskar itu berasal dari bahasa Manyan yang digunakan di daerah-daerah Sungai Barito di Tenggara Kalimantan, dengan tentunya beberapa tambahan dari bahasa Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Menurut Robert de Crete, dalam penjelajah bahari, kemiripan ini kali pertama ini dikemukakan misionaris Kam linguis Norwegia Otto Dahl pada tahun 1929. Jadi setelah meneliti kamus Manyan, karya C. Dan Homer, dan karya Sidney Harry, dia begitu mirip. Jadi geng, tidak heran, bukan suatu yang mustahil ya. Para pendahulu kita dulu, para moyang kita dulu sudah menyebar sana kemari. Karena kita punya semboyan nenek moyangku orang pelaut. Bukan omong kosong, tapi memang benar terbukti di Madagaskar. Itu ceritanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tetap like, share, dan komen. Bagi yang punya pengalaman, punya pengetahuan lain, silahkan komen. Kita bisa diskusikan dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.